Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Hadis. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Rumah Sakit Umum Queen Latifah yang dirahmati oleh Allah, tak terasa pagi hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 bulan Ramadan, di mana ini menjadi hari yang cukup ataupun hari yang masih cukup berat untuk kita jalani selama masa pandemi corona. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan Islam hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat semua perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam hingga hari ini. Dan salah satu indahnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita menjaga kebersihan, di mana Bapak Ibu semua saat ini mengalami masa yang dimana pandemi corona ini segala aktivitas dibatasi dan kebersihan menjadi ujung tombak utama dari kesehatan kita. Secara umum kebersihan merupakan hal yang mendasar dari kesehatan, dan Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan pada kita bagaimana kita menjaga kebersihan, di mana ada beberapa keutamaan ketika kita melakukan kebersihan, di mana yang pertama bagi umat Islam selalu tujuannya adalah mentaati perintah Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah SWT itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, dan yang menyukai kemuliaan. Dan dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Dari pertama, keutamaannya adalah kita mentaati perintah Allah, agar nantinya kebersihan ini mendapatkan, selain hanya manfaat, kita mendapatkan pahala. Dan pada masa pandemi ini, kebersihan akan menjadi hal yang utama, di mana seluruh Bapak Ibu semua, baik masyarakat, baik tenaga medis, selalu disarankan ataupun diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. Yang pertama adalah tangan, di mana tangan merupakan sesuatu yang menjadi instrumen pertama bagaimana virus itu masuk dalam tubuh kita. Dapat melalui mulut, dapat melalui mata, dan dapat melalui hidung ketika kita melakukan aktivitas yang tidak kita sadari. Dan berikutnya adalah keutamaan dari mengamalkan sunnah Rasul. Beberapa sunnah menjelaskan ketika kita hendak ataupun setelah tidur, ketika kita bangun selalu disunahkan untuk mencuci tangan. Karena memang ketika kita tidur, kita tidak pernah tahu najis apa yang kita sentuh selama kita tidur melalui tangan kita. Nah, dari sini pengertian najis yang menjadi salah satu hal utama dalam bersuci ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas saat ini, di mana seluruh masyarakat, mungkin akhirnya para misionaris maupun para orang-orang yang bukan beragama Islam mulai memahami bahwa Islam dari awal sudah mengajarkan kesucian, di mana kesucian merupakan salah satu cara kita mencegah dari segala penyakit. Dan hal ini tidak menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Sehingga ketika saat ini dalam masa pandemi corona, banyak sekali himbauan-himbauan yang memang
berkaitan dengan menjaga diri sendiri dan menjaga kebersihan, maka layaknya kita sebagai umat juga kita harus mentaati apa yang menjadi perintah tersebut. Karena perintah tersebut juga tidak semata-mata perintah pimpinan, tapi juga perintah dari Allah. Nah, itu yang menjadi pemahaman saat ini. Dan Allah akan mencintai seseorang yang menyukai kebersihan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita bisa melihat bagaimana seseorang akan sehat ketika menjaga kebersihan, dan ketika orang yang akan sehat akan lebih kuat daripada orang yang lemah. Nah, disitulah makna dari hadis tersebut. Sehingga layaknya kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat harus bagaimana menjaga kebersihan sebaik mungkin, agar nantinya penyakit dapat kita cegah dan kita tidak menularkan pada orang lain. Sebagai pesan bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Queen Latifah, segala peraturan yang sudah dibangun ataupun dibentuk oleh beberapa tim task force terkait dengan pola kebersihan, semisal kita ambil contoh penggunaan seragam dalam kantor, berganti seragam ketika pulang, semata-mata untuk menjaga kebersihan, satu dari lingkungan kantor, yang kedua adalah dari lingkungan rumah kita. Sebagaimana ketika kita pulang, kita tidak pernah akan tahu bahwa nantinya tubuh kita akan tersentuh oleh siapa dan menyentuh oleh siapa dan membawa apa. Nah, dari situlah kebersihan itu menjadi tolak ukur utama dalam setiap kebijakan yang dilakukan. Nah, dari sinilah tidak semata-mata patuh terhadap pimpinan, namun juga kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Satu keutamaan yang terakhir yang akan kita sampaikan yaitu terkait fitrah manusia. Bagaimana manusia pada umumnya selalu memiliki fitrah, di mana memiliki kebiasaan-kebiasaan ataupun tumbuhnya sesuatu yang tumbuh dalam tubuh kita, seperti halnya kuku, seperti halnya bulu ketiak dan bulu yang lain. Nah, hal tersebut ada satu hadis dari disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini ada pelajaran yang bisa kita gunakan baik sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai masyarakat, di mana ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu berkaitan dengan kebersihan, tapi perbuatan tersebut juga memiliki nilai keutamaan. Sebagai contoh, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, dan memotong kuku. Nah, di mana ketika kita sebagai praktisi kesehatan mungkin sudah cukup biasa ketika setiap pasien yang operasi harus dilakukan pemotongan rambut bulu kemaluan, di mana di situ prinsip sterilitas itu diutamakan. Berikutnya adalah kita memotong kuku, di mana sebagai tenaga kesehatan tidak boleh memiliki kuku-kuku yang kotor, sehingga kita butuh memotong kuku agar nantinya melakukan tindakan dengan secara bersih. Nah, 1400 tahun lalu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, dan saat ini kita tinggal mempraktekkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah segala sunnah-sunnah yang kita lakukan pasti mendapatkan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan agar nantinya Bapak Ibu jamaah baik di Rumah Sakit Umum Queen Latifah maupun pada umumnya di masyarakat secara luas, sehingga
bisa menerapkan kebersihan sebaik mungkin dan nantinya menjadi pahala bagi kita ketika kita menjalankan karena taat kepada Allah. Karena yang utama adalah taat, berikutnya baru kita mendapatkan kemaslahatan. Kita akhiri billahi fisabilil haq.